Al-Aswad ya. Diharapkan untuk mematikan mic-nya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Utrubil ilma fala taksal fama abadal khaira ala ahlil kasali wahjurin nauma wa hasilhu faman ya'rifil matluba yahkir ma budil wala takul qad dhahabat arbabuhu fakullu man sara ala darbi wasala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, taib ayol ikhwa as'adakumullah lailatakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Taib, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah wa arju wa asa an nakuna bil khair wa natamanna lakum daiman bisihah wal afiyah. Taib naltaki ma'i maratan ukhra wal an naltaki fin nadwah al alamiyah tahtal maudu Thariqatu ta'allumil lughal arabiyyah abro internet. Ya, jadi pada malam hari ini kita bertemu lagi di webinar tips dan trik belajar Arab via online ya. Dan sebelumnya perkenalkan diri ya, nama saya Muhammad Anugrah Afwan. Antum bisa manggil anak Afwan. Tad'unani Afwan. Tep ya, kalau sebelumnya sudah disebutkan secara gamblang bitafsil ma Ustadz Yusuf Islahuddin Mijadid ya. Sebelumnya sudah disebutkan motivasi belajar bahasa Arab, buat apa belajar bahasa Arab, dan apa saja yang perlu kita lakukan dalam belajar bahasa Arab. Untuk materi hari ini, Ana akan menyampaikan tips dan trik cara belajar bahasa Arab via online ya. Jadi sekarang zaman sudah berubah. Sekarang bukan seperti zaman dahulu yang mana belajar itu harus ada di depan kelas atau di kelas. Belajar itu harus kita bersafar dari rumah, jauh-jauh dari rumah di manapun tempatnya. Sekarang bisa belajar via online ya. Otomatis ini ada kelebihannya, ada keuntungannya, ada kekurangannya ya. Tapi kita ambil keuntungannya ya. Salah satunya apa keuntungannya ya? Keuntungannya antum berada di manapun tempatnya, fi ayyi makanin kana tastati'una an tata'allam al-lughal arabiyyah faqad bil jawal wa kadzalika bil internet ya. Zaman sekarang ini semuanya dipermudah ya. Jadi salah satunya belajar bahasa Arab juga lebih mudah untuk zaman sekarang. Maka kalau zaman sekarang sudah dipermudah, tapi kalau kita masih tidak ada niat, nah itu sangat disayangkan ya. Mohon jangan dicoret-coret ya. Jangan dicoret-coret layarnya, nanti mengganggu soalnya, mengganggu yang lain. Baik, langsung saja. Share screen-nya kelihatan ya layarnya? Kelihatan Ustaz. Baik. Sikap dalam belajar bahasa Arab. Apa saja sikap yang perlu kita miliki atau yang kita punya untuk belajar bahasa Arab ya. Jadi untuk belajar bahasa Arab ini kita mempunyai sikap atau kita harus memiliki kemampuan atau kita harus memiliki sifat-sifat yang seperti berikut ya. Yang pertama adalah niat dan tekad yang kuat. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya al-lughal arabiyyah ya lughah al-wasi'ah wa ya'addu al-lughal arabiyyah awsa'ul lughah fil alam ya. Bahkan bisa kita sebut bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas di muka bumi. Itu benar ya. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab itu sebuah hikmah yang mana mungkin kalau Al-Qur'an diturunkan bahasa lain tidak bisa sehebat Al-Qur'an sekarang ya. Bahwasanya mukjizat paling besar di muka bumi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an berbahasa Arab. Mukjizat Nabi Isa membangunkan orang mati, menghidupkan orang mati, mukjizat Nabi Musa membelah lautan, atau mukjizat nabi-nabi yang lain itu kalah dengan keagungan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu bil lughal arabiyyah, dengan bahasa Arab ya. Maka ketika kita ingin belajar bahasa Arab harus memiliki niat dan tekad yang kuat. Kalau niat kita ecek-ecekan, tekad kita setengah-setengah, Kul wassalamualaikum ya, katakan wassalam aja, kalian nggak akan bisa ya belajar bahasa Arab. Maka yang namanya al-lughal arabiyyah, bahasa Arab harus memiliki niat dan tekad yang kuat ya. Tsaniyan la budda ladaikum al-istiqamah wa kadzalika as-sabru fit ta'allum ya. Jadi selain niat dan tekad yang kuat, jadi kalau kita niat dan tekad saja ya itu kurang ya. Kita niat dan tekad di awal, habis itu kita nggak terus, dalam artian seminggu semangat, habis itu seminggunya lagi, bulan berikutnya udah males-malesan. Itu tidak boleh dalam belajar bahasa Arab ya. Jadi
selain niat dan tekad yang kuat, kita harus selalu meluruskan niat kita dengan istiqomah dan bersabar dalam belajar bahasa Arab, ya. Semuanya yahtaju anil amaliyah kullu syai'in yahtaju anil amaliyah kullu syai'in yahtaju anil khutwat, ya. Segala sesuatu itu butuh proses. Jadi kita harus bersabar dan istiqomah dalam belajar bahasa Arab, ya. Itu cara yang kedua atau sikap yang kedua. Sikap yang ketiga adalah berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, karena sesungguhnya al-ilmu warizku, ya. Yang namanya ilmu itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan cuma uang saja, rezeki itu bukan cuma anak saja, tapi ilmu itu juga rezeki. Jadi selain kita miliki niat yang kuat, istiqomah dalam belajar, kita harus selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, ya. Tip, ya. Jadi itu sikap yang harus kita miliki dalam belajar bahasa Arab, ya. Mungkin masih banyak sikap-sikap yang lain, tapi ini sikap inti, ya. 3 sikap inti yang mana kalau kita ingin belajar bahasa Arab, kita harus menanamkan tiga ini, ya, 3 poin ini ke dalam diri kita. Selanjutnya, ya, syarat belajar bahasa Arab, ya. Ada yang nanya, hunaka man yas'aluni halunaka syartun li ta'allumil lughal arabiyyah? Apakah ada syarat untuk belajar bahasa Arab? Apakah anak umur 5 tahun bisa belajar bahasa Arab? Apakah saya umur 50 tahun, ibu-ibu umur 50 tahun atau kakek-kakek umur 60 tahun bisa belajar bahasa Arab? Jawabannya na'am, tastati an tata'allam al-lughal arabiyyah. Iya, kalian semua bisa belajar bahasa Arab. Syarat untuk belajar bahasa Arab itu ada 3, ya. Yang pertama adalah bisa membaca Al-Quran dan huruf hijaiyah. Karena al-lughal arabiyyah yuktabu bil huruf al-hijaiyah. Jadi bahasa Arab itu ditulis dengan huruf hijaiyah, huruf yang berbeda seperti bahasa Indonesia. Kalau Indonesia kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai terakhir, ya. Kalau bahasa Arab kan ada alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Nah, ini kan berbeda, ya, huruf-huruf. Maka syarat untuk belajar bahasa Arab bukan umurnya harus umur berapa, tidak. Tapi yang pertama antum harus lakukan adalah bisa membaca Al-Quran atau huruf hijaiyah. Kalau kalian belum bisa membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca huruf hijaiyah, maka mending belajar itu dulu sebelum belajar bahasa Arab, ya. Karena kalau kita belajar bahasa Arab pakai Latin, ya, misalkan bahasa Arabnya buku kitabun, kita tulisnya pakai KITABUN. Nah, itu nanti akan sulit belajar bahasa Arab, ya. Maka syarat belajar bahasa Arab yang pertama adalah bisa membaca Al-Quran atau huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab, ya, seperti itu. Nah, asyartu asyani asani, syarat yang kedua adalah bisa menulis huruf hijaiyah atau imla, ya. Jadi kalau tadi membaca Al-Quran dan membaca huruf hijaiyah, sekarang menulisnya, ya. Jadi ini kita juga harus bisa menulis, ya, menulis huruf hijaiyah atau imla, ya. Karena ini juga kalau kita belajar bahasa Arab tanpa bisa menulis huruf Arab nanti akan susah, ya. Apalagi untuk mentasyrif, ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan fawa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il, itu kalau kita mentasyrifnya pakai huruf-huruf Latin itu akan susah, tapi kita harus mentasyrifnya pakai huruf hijaiyah. Maka kita harus bisa menulis juga, ya, selain bisa membaca Al-Quran, tapi kita juga bisa menulis huruf hijaiyah, harus bisa menulis huruf hijaiyah atau imla. Tapi barang siapa yang belum bisa, kalau yang syarat kedua ini sebenarnya nggak terlalu wajib, ya. Kalau syarat pertama ini wajib, syarat kedua ini ya kita bisa belajar menulis selagi belajar bahasa Arab juga bisa sebenarnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah mempunyai guru yang ahli di bidangnya. Jadi bahasa Arab ini sama seperti ilmu agama, ya. Jadi kalau patokannya ilmu agama itu kita nggak bisa unjur makola walatan zurman kola, ya. Jadi kalau ilmu agama itu kita nggak bisa melihat guru siapapun itu, ya. Ada orang yang tidak pernah belajar ilmu agama, tapi dia menfatwakan sesuatu, maka ini akan ditolak, ya. Kalau kita meriwayatkan hadis, sahabat-sahabat zaman dulu meriwayatkan hadis itu harus dilihat perangannya gimana, suka berbohong nggak, akhlaknya gimana. Maka belajar bahasa Arab juga sama, kita harus mempunyai guru yang ahli di bidangnya, ya. Jadi jangan sampai asal-asalan. Tip, ya, karena bahasa Arab ini juga sangat membutuhkan guru, ya. Jadi syarat belajar bahasa Arab ada 3 ini. Yang pertama bisa membaca huruf hijaiyah, bisa menulisnya juga, dan yang ketiga mempunyai gurunya. Guru itu umum, ya. Guru itu umum.
Sebenarnya guru sekarang zaman modern ya, guru bisa yang langsung talaki atau guru online atau misalkan guru dari YouTube ya, ada rekaman YouTube, ada link YouTube yang bagus pembelajaran bahasa Arab, kita bisa ngikutin itu juga bisa. Yang penting ada gurunya ya. Yang penting kita harus tahu juga guru yang kita ikutin itu sudah bagus bahasa Arabnya. Jadi itu syarat belajar bahasa Arab ada 3. Siapapun aja bisa, tidak ada umurnya, tidak ada laki-laki, perempuan, ada 3 ini ya. Kalau kita ingin mudah dalam bahasa Arab. Ya, ini ada kalam juga dari Sayyidina Umar ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ustaz Yusuf juga, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, fa innaha juz'un min dinikum. Maharoh dalam bahasa Arab. Jadi ini juga sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yusuf ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 4 maharoh ya. Yang pertama adalah maharotul istima, yaitu keterampilan mendengar. Yang kedua ada yang namanya maharotul kalam, atau bisa disebut bahasa Indonesia maharotul, atau bahasa Indonesia keterampilan berbicara. Nah, yang ketiga ada maharotul qiraah, keterampilan membaca. Yang keempat ada yang namanya maharotul kitabah, keterampilan menulis. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada 4 ini ya, ada 4 keterampilan maharoh ya. Dan ada 1 maharoh lagi yaitu maharotul qawaid, karena qawaid dalam bahasa Arab itu sangat perlu ya. Nahwu shorof dalam bahasa Arab itu sangat perlu, maka di sini juga ada keterampilan kaidah ya. Jadi ada 5 maharoh tambahan, satu maharoh tambahan, karena yang namanya bahasa Arab ini adalah keterampilan ya. Bedakan keterampilan sama ilmu biasa ya. Jadi kalau kita naik sepeda motor, Anda tanya, kalau kita naik sepeda motor atau naik mobil itu keterampilan atau ilmu? Keterampilan ya. Keterampilan. Kalau kalian dijelasin seseorang, dijajarin teorinya saja, oh naik mobil itu gini-gini, oh naik motor tuh gini-gini, ganti kopling itu gini-gini, tapi tanpa mencoba, apakah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Mislul lughal arabiyyah, seperti bahasa Arab juga seperti itu. Bahasa Arab ini maharoh ya. Jadi kita belajar teori sebanyak apapun, tapi kalau kita tidak praktek, idza la nutobik fa ma fi syai' ya, maka nggak ada gunanya kita ya ada gunanya sih, pasti ada gunanya buat ilmu, tapi kita akan tidak sepenuhnya menguasai bahasa Arab ya. Jadi yang namanya bahasa Arab ini maharoh ya, keterampilan. Jadi selain kita belajar teorinya, selain kita belajar ilmunya, menghafal mufrodat, tapi kita juga perlu prakteknya. Praktek itu banyak hal ya. Bisa praktek membaca kitab seperti yang dicontohkan tadi, atau praktek ngomong, atau praktek percakapan sama teman, dan itu banyak ya. Banyak macamnya. Saya langsung aja ya, karena waktunya juga nggak banyak. Yang ini yang terakhir, tips dan trik belajar bahasa Arab secara online ya. Ini ada secara online-nya. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab secara online, kita sudah memiliki niat, kita sudah memiliki tekad, kita sudah memiliki istiqomah, ingin istiqomah, kita sudah memiliki guru, kita sudah memiliki apa tadi, sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa nurus hujayah. Terus bagaimana yang kita harus lakukan? Nah, ini adalah caranya, tips dan trik belajar bahasa Arabnya. Nah, yang pertama adalah banyak mendengar audio video bahasa Arab, audio atau video bahasa Arab. Jadi ketika kita ingin belajar bahasa Arab via online, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak mendengar ya, istima ya. Istima ini istima audio atau video bahasa Arab ya. Istima audio atau video bahasa Arab. Kenapa seperti itu? Karena ya bahasa Arab ini bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia. Jadi kalau kita pingin sering-sering pingin terbiasa dengan huruf-huruf bahasa Arab, atau orang yang ngomong bahasa Arab, lahjah bahasa Arab, logat bahasa Arab, kita harus sering mendengar ya. Bagaimana kita bisa berbahasa Indonesia ketika kita masih bayi? Nah, tanya kalian, gimana? Kalian waktu bayi kenapa kok bisa bahasa Jawa? Yang orang Jawa kenapa bisa bahasa Jawa? Yang orang Sunda kenapa bisa bahasa Sunda? Jawabannya satu, karena sering mendengarkan. Sering mendengar. Bayi nggak menghafal, bayi nggak belajar. Apakah bayi belajar? Enggak. Bayi apakah menghafal? Tidak. Tapi bayi itu sering mendengar. Falidzalika hadza misluna fi ta'allumil lughal arabiyyah. Maka ini seperti kita ketika belajar bahasa Arab, kita harus sering mendengar audio video bahasa Arab. Dari mana kita mendengar audio atau video bahasa Arab ya? Banyak sekarang ya.
Antum melihat di YouTube, melihat channel, atau melihat pembelajaran Ustadz, atau melihat channel YouTube, atau sering ikut pembelajaran, itu juga termasuk istimak ya. Maka ini sangat penting ya, mendengar audio video bahasa Arab ya. Mahma kana la tafham al-makna. Meskipun kalian mendengar audio bahasa Arab, misalkan antum menonton film bahasa Arab dan kalian tidak tahu maknanya, la ba'sa bih, nggak ada masalah. Meskipun misalkan antum melihat ceramah ya, misalkan ceramah syekh dari Mesir, atau ceramah syekh dari Yaman, atau habaib atau yang lain-lain, itu kan bahasa Arab kan. Antum dengerin itu terus, lama-lama telinga antum akan terbiasa ya. Dan ini sangat membantu dalam belajar bahasa Arab. Minimal ya, setiap hari itu setengah jam ya. Kalau kalian pengen istiqomah dalam belajar bahasa Arab, alal aqal antasma al-maqta' al-arabi fil yaum nisfus sa'ah ya. Jadi minimal setiap hari itu setengah jam. Jadi kalau pengen terbiasa ya, kalau pengen telinga kita benar-benar terbiasa ya, jadi banyak mendengar. Itu tips yang pertama, trik yang pertama. Tips dan trik yang kedua adalah banyak menghafal mufrodat dan jumlah. Jadi setelah banyak mendengar tadi ya, kita juga harus menghafal mufrodat ya. Kita harus menghafal mufrodat ya, karena kalau kita ingin belajar bahasa Arab secara ada targetannya ya, misalkan belajar bahasa Arab 6 bulan, belajar bahasa Arab 1 tahun, belajar bahasa Arab berapa tahun, itu kalau ada targetannya, kalau kita ingin mempercepat bisa belajar bahasa Arab, kita harus banyak menghafal. Apakah bisa kalau kita tidak menghafal, habis itu bisa bahasa Arab? Ya bisa saja. Antum pergi ke negara Arab ya, tanpa harus menghafal, tapi sering mendengar, akan bisa bahasa Arab. Tapi nanti bahasa Arabnya ya bahasa Arab yang didengar. Dalam artian itu butuh waktu lama juga ya. Jadi kalau ingin belajar bahasa Arab secara cepat dan ada targetnya, kalian harus menghafal ya. Tidak cukup menghafal mufrodat, tapi harus menghafal jumlah ya, menghafal jumlah. Jumlah itu istilahnya kalimat ya. Misalkan saya ingin pergi ke masjid, uridu an adhaba ilal masjid. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan cuma menghafal masjid, bahasa Arabnya masjid, masjidun, atau bahasa Arabnya pergi, adhabu. Ya, kita harus menghafal kalimatnya juga. Uridu an adhaba ilal masjid. Kita ganti lagi, saya ingin pergi ke pasar. Tadi kan masjid ke pasar. Uridu an adhaba ila suqi. Jadi kayak gitu dihafal ya. Jadi nggak cuma mufrodat dan jumlah ya. Jadi itu harus dihafal, tapi yang namanya menghafal itu banyak caranya ya. Bisa diulangin berkali-kali, bisa kita juga ikut pembelajaran bahasa Arab. Jadi kalau kita ikut pembelajaran bahasa Arab itu otomatis kita menghafal juga. Kita mendengar seseorang ngomong bahasa Arab itu juga termasuk menghafal juga ya. Jadi cara menghafal banyak ya caranya. Jadi setelah kita menghafal, nah kita harus banyak latihan dan praktek. Jadi tadi kan misalkan sudah di ini ya, sudah dihafal ya. Tadi kan misalkan bahasa Arabnya saya pergi kan adhabu. Nah, bahasa Arabnya ke kan ila, bahasa Arabnya masjid kan adhabu ilal masjid. Ini di banyak latihan dan banyak praktek ya. Jadi kita bisa latihan dan praktek itu bisa sama teman ya. Kalau misalkan di pondok atau di sebuah lembaga, termasuk kita di Maskanul Fardil Lughah ini sangat ada lingkungan bahasa ya. Jadi kita bisa sangat bisa praktek sama teman kayak gini-gini ya. Tapi kalau misalkan online, kalau di rumah apakah bisa praktek? Bisa. Bagaimana caranya? Antum kan ada HP ya. Semuanya milik HP ya, dan pasti semuanya punya WA juga. Yang WA-nya ini ada WhatsApp-nya. WA-nya ini bisa ngechat, bisa nelpon. Nah, antum bisa nelpon sama teman, ngomong bahasa Arab. Ya Syekh, ya akhi, kaifa haluka? Alhamdulillah nabil khair. Kaifa haluka al-yaum? Bagaimana keadaanmu hari ini? Alhamdulillah, ana dhahabtu ilal Madinah al-yaum. Ya teleponan sama teman pakai bahasa Arab. Ini kan juga termasuk praktek ya. Jadi pemikiran kita itu jangan pemikiran orang zaman dahulu yang harus ketemu. Nah, sekarang kita bisa telepon sama teman, ngomong-ngomong bahasa Arab, praktek kayak gitu ya. Atau bisa chat-chatan ya, tulis keyboard bahasa Arab. Kaifa haluka? Naam ya. Dari yang dikit-dikit aja, naam, kholas, lama, kayak gitu ya, dari yang dikit-dikit. Terus kalau misalkan nggak ada teman gimana? Nah, kalau nggak ada teman tapi kalian kan ada. Ya. Kalau nggak ada teman tapi kan diri sendiri ada. Jadi kita bisa praktek dengan diri sendiri, misalkan di cermin. Di cermin ngomong sendiri itu juga bisa ya. Jadi banyak latihan dan praktek ini anak kira semuanya bisa melakukan ini. Tergantung kita mau atau tidak ya. Kayak gitu ya. Tazir ya. 5 menit lagi ya.
Nah, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita banyak latihan dan praktek ya, jadi setelah kita tadi mendengar, misalkan dari YouTube atau dari pembelajaran atau dari teman-teman mendengar tuh banyak, habis itu menghafal juga, menghafal mufrodat, menghafal kalimat atau menghafal sebuah idiom atau uslub ya, bahasa Arabnya tidak apa-apa lah, bahasa Arabnya terserah kamu, ini masyikta itu kan idiom ya, itu atau uslub ya, itu dihafal juga. Dan setelah itu setelah dihafal jangan didiemin, jangan cuma ngendok di kepala saja, tapi harus dilatihan dan praktekkan sekecil mungkin ya, sekecil mungkin. Jadi kalau misalkan kita ngomong tidak apa-apa sama teman, la baksa. Kalau kita ngomong belum, lama. Kalau kita ngomong sudah sama teman, kholas. Atau misalkan saya mau pergi ke kota, adhabu ilal Madinah, yang sekecil mungkin dulu. Kita mulai dari yang kecil dulu, nanti lama-lama kalau kita sudah terbiasa nanti bisa yang jauh-jauh ya. Baru yang terakhir adalah mengekspresikan ya, takbir ya. Jadi yang pertama tadi istami ya, sering mendengar, yang kedua ikhfat, sering menghafal, yang ketiga maris atau latihan dan praktek atau tobek ya, maris atau tobek, yang terakhir adalah abir ya. Kita mengekspresikan sesuatu, takbir ya, mengekspresikan sesuatu. Gimana maksudnya mengekspresikan sesuatu itu? Jadi contohnya keadaan kita hari ini atau yang kita lihat sekarang. Saya mengikuti seminar bahasa Arab. Nah, itu kita ekspresikan. Kita coba bahasa Arab kan. Gimana? Ana ashtariku an-nadwa al-alamiyah lil lughah al-arabiyyah. Ya, mengekspresikan seperti itu. Misalkan kita melihat pohon apa ya? Pohon kelapa, sajaratun narojil. Kita lihat kelapa. Oh, bahasa Arabnya apa ya? Sajaratun narojil. Atau buah, atau ada apel ya, apel. Tufahun, nah itu diekspresikan ya, segala sesuatu diekspresikan. Kita harus aktif untuk belajar bahasa Arab ya. Kalau diam-diam aja apakah bisa belajar bahasa Arab? Ya bisa, tapi waktu yang kalian butuhkan lebih lama nanti. Kalau diam-diam aja, maka dalam bahasa Arab harus aktif mengekspresikan sesuatu. Kalau tidak tahu mufradatnya gimana? Sekarang kan zaman modern juga ya, kembali lagi ke kita sudah modern. Antum nggak perlu bawa kamus yang setebel ini kemana-mana, tidak, tapi antum cukup ada di HP ini, ada aplikasi kamus, ada Al-Ma'ani, ada Google, jadi kalian bisa ngelihat makna di situ. Bahasa Arabnya sandal apa sih? Ngelihat di kamus, sandal, na'lun, kalian catat di buku catatan, na'lun. Nanti saya mau beli sandal, uridu anastari an-na'la, jadi diekspresikan kayak gitu ya. Jadi dengan 4 tips dan trik ini kalian insya Allah akan bisa belajar bahasa Arab. Tentunya ini semua butuh jamaah ya. Jadi kalau kita sendiri itu sangat susah ya, jujur. Kalau anak dulu nggak masuk pondok akan susah belajar bahasa Arab. Tapi alhamdulillahnya anak masuk pondok sehingga banyak teman untuk belajar bahasa Arab ya. Tapi apakah bisa belajar bahasa Arab sendiri? Ya bisa. Sudah ada buktinya. Ada beberapa yang sudah belajar ya, umurnya sudah nggak muda lagi, belajar bahasa Arab sendiri di rumah sambil menyambi sebagai ibu rumah tangga, sambil menyambi sebagai pekerjaan yang masing-masing, tapi bisa bahasa Arab karena istiqomah dan tekad yang kuat ya. Jadi intinya ada 4 tips dan trik dalam belajar bahasa Arab. Ini ringkasan saja. Sebenarnya kalau ini sebenarnya masih banyak ya, tapi ini yang ringkas saja karena waktu kita terbatas. Jadi intinya kita harus memiliki macam-macam hal tadi untuk belajar bahasa Arab ya. Ini insya Allah nanti akan Ana share juga materinya. Ya, intahaina minal arab, kita sudah selesai dari materi yang Ana sampaikan. Ya, semoga materi yang Ana sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat sehingga kalian bisa tahu lah bagaimana gambaran cara belajar bahasa Arab dan lain-lain. Tentunya setiap orang berbeda-beda ya, setiap orang berbeda-beda. Jadi ada yang cocok dengan ini, ada yang tidak. Tapi kalau tidak gimana ya, konsultasi, bilang. Kan antum sudah punya guru-guru sekarang ya. Antum sudah punya nomor admin Maskanul Fadlil Lughah atau sudah punya guru-guru sekarang ya. Dalam bahasa Arab. Jadi kalau emang tidak bisa atau ada sesuatu, ada kendala, itu bisa konsultasi atau bilang ya dan ngomong ya. Insya Allah nanti akan ada solusinya. Yang penting kita memiliki niat yang kuat untuk belajar bahasa Arab ya. Jadi syukron ala husni ihtimamikum ma'an najah fi ta'allumil lughal arabiyyah. Semuanya semoga sukses dalam belajar bahasa Arab, semoga bisa ya
Amin. belajar istiqomah dalam belajar bahasa Arab ya, karena sudah dijelaskan tadi bahasa Arab ini sangat penting ya. Walidzalika ana ucapkan terima kasih kepada semuanya untuk malam hari ini ya. Setelah ini ada sesi tanya jawab, langsung dilanjutkan ke MC ya. Mungkin sekian saja dari yang bisa Ana sampaikan hari ini. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila Ustaz.